Bakar ini pergi ke rumah Ida untuk ngasih tahu ke Ida kalau misal Bakar ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Ternyata di situ dia melihat Bakar ini sudah tergantung dengan posisi badan yang udah kaku. Tok 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 tok, tok 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 tok. Dah, ayo dah, kita kawin lari dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari ibu saya, cerita ibu saya. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau misal terdengar ada suara hujan, karena memang di luar lagi hujan. Saya take videonya dalam keadaan hujan ya. Jadi ada suara rintik-rintik hujan dan mungkin ada suara gluduk dikit-dikit. Nah, jadi saya mau menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari cerita ibu saya. Kejadiannya di kota Jambi dan terjadi pada tahun 1974. Jadi kisah ini itu dulu sempat heboh ya di tempat ibu saya tinggal, karena memang kisah yang sangat cukup menyeramkan. Jadi awal mula ceritanya itu ada sepasang kekasih. Di sini kita sebut saja namanya Ida. Nah, Ida ini gadis yang cantik ya, rambutnya itu ikal panjang, warna kulitnya juga putih bersih. Pokoknya di kampungnya itu Ida ini bisa dikenal memang gadis yang lumayan cantik lah. Nah, orang tua dari Ida ini berjualan lemang sama nasi uduk di depan rumahnya. Nah, Ida juga memiliki pacar atau kekasih yang bernama Bakar. Mereka berdua ini sama-sama cinta pertamanya masing-masing. Bakar cinta pertamanya Ida, Ida cinta pertamanya itu Bakar. Mereka berdua ini menjalin hubungan kekasih kurang lebih 8 tahun lamanya. Nah, orang tua dari Ida ini sama Bakar ya, setuju-setuju aja gitu, nggak ada masalah. Jadi kalau misal Bakar juga ibaratnya pada saat itu ingin melamar Ida, orang tua Ida ini sangat menyetujui. Karena memang Bakar ini anak yang baik, bertanggung jawab, nggak macam-macam gitu. Terbukti memang mereka ini pacaran selama itu. Namun berbanding terbalik dengan keluarganya Bakar. Jadi keluarganya Bakar ini nggak setuju sama Ida. Nah, jadi di sini saya jelaskan memang Bakar ini berasal dari keluarga Minang. Yang mana kita tahu kalau misal dari keluarga Minang ya, ini dulu ya saya ceritanya, takutnya nanti ada orang Minang yang nonton di sini malah jadi pro dan kontra gitu ya. Ini yang ibu saya tahu dulu dan memang kejadiannya seperti itu. Dulu ini si Bakar ini orang tuanya nggak setuju sama Ida karena Ida ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, sedangkan orang tua Bakar ini maunya itu anaknya menikah dengan wanita yang kaya raya gitu ya, karena ibunya Bakar ini sangat-sangat materialistis, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Jadi melihat Ida yang biasa-biasa saja, orang tua Bakar ini nggak setuju karena
Beliau ini mau anaknya itu dibeli dengan lumayan mahal gitu, dengan adat yang besar gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada ya yang menggunakan adat seperti itu. Jadi cowoknya itu dibeli sama si perempuan. Karena Ida ini orang yang biasa saja, jadi hubungan mereka ini tidak disetujui dari keluarganya Bakar. Walaupun gak disetujui sama kedua orang tuanya, Bakar ini tetap menjalin hubungan dengan Ida. Dia gak mau tahu, dia gak peduli. Dia tetap memilih Ida untuk dijadikan calon istrinya. Nah, setelah berjalan gitu ya, mereka ini pacaran. Pokoknya terhitung mereka ini berpacaran kurang lebih 8 tahun lah lamanya. Akhirnya pada suatu ketika rumah Bakar ini didatangi oleh salah satu keluarga gitu ya. Dipikir Bakar ya mungkin orang tuanya punya tamu gitu ya. Ada yang datang ke rumah orang tuanya untuk bertamu. Ternyata orang tersebut membawa anak putrinya untuk dijodohkan lah sama Bakar. Pada saat itu juga orang tua Ida ini langsung menyetujui karena adat yang ditawarkan oleh si perempuan ini lumayan besar pada saat itu. Bakar yang mendengarkan bahwa dia akan dijodohkan dengan perempuan lain. Pada awalnya Bakar ini menolak, menentang, dia nggak mau. Apa-apaan sih nggak mau gitu kan, dia maunya cuma mau nikah sama Ida. Tapi orang tuanya balik bilang, Ida bisa nggak ngasih adat kamu dengan sekian gitu. Terus Bakar yang hanya terdiam, ya udah gitu. Akhirnya Bakar ini pergi ke rumah Ida untuk ngasih tahu ke Ida kalau misal Bakar ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Nah, di situ mendengar Bakar ini akan dijodohkan dengan gadis lain, Ida tentu saja bersedih gitu ya. Dia sedih karena cinta pertamanya ini mau menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Tapi Ida juga nggak bisa berbuat apa-apa karena Ida juga nggak bisa atau nggak mampu memberikan adat yang diminta oleh kedua orang tua Bakar. Setelah mengetahui bahwa Bakar ini dijodohkan dengan gadis pilihan lain, Bakar masih tetap menemui Ida. Tidak ada yang berkurang sikapnya dengan Ida. Karena memang Bakar ini cintanya cuman sama Ida. Akhirnya sampailah di saat Bakar ini akan dinikahkan dengan perempuan tersebut. Kalau orang dulu ya, kata ibu saya itu bilang nurut sama orang tuanya. Kalau misal orang tuanya bilang A, ya udah dia ngikutin A walaupun memang hatinya itu menolak. Jadi singkat cerita kurang lebih 2 atau 3 hari Bakar ini sebelum menikah, Bakar ini mendatangi Ida lagi. Jadi dia bilang sama Ida, "Dah, kita kawin lari aja yuk dah." Di situ Ida nggak mau ya. Ida bilang sama Bakar, "Enggak lah bang, nggak usah, percuma aja. Toh juga nanti orang tua kamu juga nggak setuju kan sama aku, nggak suka kan sama aku. Sekarang aku ikhlas kok kalau misal kamu mau nikah sama orang lain." Walaupun Ida ini menolak ya, Bakar ini tetap kekeh mendatangi Ida untuk mengajaknya kawin lari. Nah malam itu beda, jadi Bakar ini ngetok pintu jendelanya Ida ini ya. Karena kan dulu rumahnya itu masih papan ya. Nah kamarnya Ida itu jendelanya diketok sama Bakar. Tok 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 tok. Dah, kita kawin lari yuk dah. Ayo dah, abang udah siap nih dah, bawa baju-baju dah. Terus Ida keluar buka jendela kamarnya terus bilang, "Udahlah bang, gak usah. Ida udah ikhlas kok bang, lepas abang. Toh juga besok 2 hari lagi abang kan mau nikah. Udah gak apa-apa bang." Nah jadi mendengar itu Bakar ini balik lagi ke rumahnya. Tepat keesokan harinya ya. Jadi malam ini Bakar datang lagi ke rumah Ida. Besoknya Bakar tuh nikah sama perempuan lain. Bakar datang lagi ke rumah Ida melakukan hal yang sama. Tok 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 tok. "Dah, Ida, ayo dah, kita nikah dah, kita kawin lari aja dah. Abang udah bawa baju nih dah." Melakukan hal yang sama dan kata-katanya pun juga sama. Itu aja yang disebut sama Bakar tadi. Ida buka lagi jendela kamarnya, terus Ida ini bilang sama Bakar sambil menangis ya kali ini, "Udah bang, Ida ikhlas. Udah, abang nikah aja sama pilihan orang tua abang, perempuan pilihan orang tua abang. Sekarang abang pulang, besok kan abang mau nikah." Jadi malam itu adalah malam terakhir Ida ini bertemu dengan Bakar, cinta pertamanya. Sambil menangis, Ida pun langsung menutup jendela kamarnya. Tapi di sini Bakar ini masih mengejar-ngejar Ida ini untuk kawin lari sama dia.
Ngetok lagi pintu kamarnya, tok 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 tok. Dah, ayolah dah, kita pergi aja dah, kita kawin lari aja dah. Abang nggak mau dah dinikahin sama cewek itu. Tapi kali ini Ida nggak menggubris ketokan jendela dari si Bakar ini. Kurang lebih setengah jam bahkan lebih ya Bakar ini berada di balik jendelanya Ida. Barulah Bakar ini pergi meninggalkan Ida untuk pulang ke rumahnya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya Bakar ini menikahlah dengan perempuan pilihan dari orang tuanya. Menikah dengan dasar terpaksa bukan karena cinta. Jadi keesokan harinya tibalah hari pernikahan Bakar ini dengan perempuan pilihan orang tuanya. Pesta pernikahan yang benar-benar mewah ya. Sampai kalau kata ibu saya tuh sampai nyewa orkes gitu ya di kampung itu. Nikahnya juga sampai malam hari. Benar-benar pesta mewah lah bisa dibilang. Karena memang perempuan itu berasal dari perempuan yang kaya kalau kata ibu saya. Keesokan harinya setelah pesta pernikahannya, pagi-pagi sekali sebelum subuh malah ya, Bakar ini bilang sama istrinya mau pergi ke sumur buat mandi. Jadi udah lengkap lah dia tuh dengan celana pendek, terus pakai handuk gitu ya, sama bawa apa sih namanya, ember sabun ya, isi sabun, odol gigi, sampo segala macam lah gitu ya. Udah siap peralatannya buat mandi, dia langsung lah pergi pada subuh itu. Nah, jadi memang dulu di kampung itu ibu saya bilang jarak rumah sama sumur itu jauh ya. Jadi kamar mandi itu nggak ada di dalam rumah. Kalau kata ibu saya tuh orang dulu sumurnya itu bareng-bareng. Dan memang jaraknya nggak terlalu jauh lah dari rumah. Tapi memang harus keluar rumah dulu. Nah, sumurnya si Bakar ini tadi, dia harus melewati 2 pohon jambu. Jambu monyet kalau kita bisa bilang kayak gitu ya, jambu monyet. Nanti nggak jauh dari jambu monyet itu barulah ada kayak turunan gitu ya, barulah di situ ada sumur. Jadi 2 jambu monyetnya ini tadi lumayan besar. Jadi berdepanan gitu, berhadapan. Di sebelah sini ada pohon jambu, di sini juga ada pohon jambu. Terus nanti ada jalan setapak ke bawah agak turunan, barulah di situ ada sumurnya buat Bakar mandi. Nah, akhirnya si Bakar ini pergi. Ternyata Bakar ini sampai jam 8 gak balik-balik lagi ke rumah. Pasti mertuanya nanya gitu sama anaknya, Bakar kok gak pulang-pulang sih? Bakar kemana? Terus anaknya bilang, tadi abang bilang katanya mau ke sumur pak. Ke sumur kok sampai jam sekarang? Apa dia balik ke rumah ibunya ya? Rumah mertuanya sama rumah ibu Bakar juga gak terlalu jauh jaraknya. Nah, mertuanya ini ngira kalau Bakar itu balik ke rumah ibunya habis mandi. Akhirnya istrinya ini langsunglah mencari ke rumah mertuanya, rumah ibunya Bakar tadi. Pada saat di rumah ibunya Bakar, ternyata Bakar nggak ada di situ. Kata ibunya, loh, bukannya Bakar di sana? Kok nyari ke sini? Iya bu, tadi abang itu sebelum sholat subuh dia pergi ke sumur. Katanya sih mau mandi, tapi kok sampai jam sekarang jam 9 belum balik-balik lagi. Nah, akhirnya panik lah tuh ya, mertuanya panik, istrinya panik, orang tuanya pun juga panik. Itu hampir satu kampung tuh nyari Bakar, kemana nih Bakar. Nah, jadi adalah tuh beberapa warga yang mencari ke sumur tempat Bakar mandi. Padahal ya pada saat itu pohon jambu itu udah dilewati sama orang yang mencari Bakar, tapi nggak ada yang melihat Bakar di situ. Ke sumur nggak ada, nyari ke kampung nggak ada. Akhirnya ada salah satu warga yang baru saja pulang dari pasar ya, jualan, mau mandi, dia mau ke sumur. Pada saat dia mau ke sumur, mau mandi, dia juga tahu ya pada saat itu Bakar ini nggak ada, hilang gitu, bisa dibilang kayak gitu. Pada saat dia jalan, dia melihat, dia menoleh ke arah kanan. Di bawah pohon jambu monyet itu, orang tersebut melihat ember kecil tempat sabun sama perlengkapan mandinya Bakar. Nah, pada saat dia ngelihat, di situ juga dia ngelihat ada sendal gitu, sendal cowok gitu ya. Nah, pada saat dia berhenti, terus dia menolehlah ke arah atas. Ternyata di situ dia melihat Bakar ini sudah tergantung dengan posisi badan yang udah kaku, lidah yang sudah menjulur keluar. Ternyata di situ Bakar mati gantung diri. Hebohlah sekampung. Akhirnya orang tersebut teriak, lari pontang-panting ngasih tahu ke keluarganya Bakar bahwa Bakar itu sudah meninggal dengan cara gantung diri di pohon jambu monyet itu.
Nah, jadi setelah mendengar kabar bahwa menantunya meninggal, anaknya meninggal, buru-burulah ya. Satu kampung itu heboh, termasuk ibu saya juga melihat pada saat itu, ikut ke tempat Bakar ini gantung diri. Barulah di situ ibunya Bakar ini berteriak, nangis. Istrinya pun juga ikut berteriak, nangis, termasuk orang tuanya juga. Tapi pada saat itu warga kampung gak ada yang berani untuk menurunkan jenazah Bakar yang pada saat itu sudah terbujur kaku. Karena memang dia meninggal itu bisa dibilang sebelum subuh ya, mungkin jam 4. Dari jam 4 ke jam 9 atau jam 10 itu kan lumayan lama. Jadi memang jenazahnya itu sudah terbujur kaku. Warga gak ada yang berani untuk menurunkan Bakar, menunggu polisi yang menurunkan jasad Bakar. Jadi setelah polisi datang, jenazah Bakar ini diturunkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa gitu ya. Nah, jadi hari itu juga Bakar ini langsung dimakamkan. Dan berita kematian Bakar ini sampai juga lah di telinga Ida ya. Gimana enggak ya, satu kampung aja tuh heboh pada saat mendengar kabar Bakar ini meninggal dengan cara gantung diri. Ida yang pada saat itu mengetahui bahwa cinta pertamanya ini meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, gantung diri. Di dalam hatinya itu terbersit penyesalan. Dia juga merasa kalau aja dia ikuti maunya Bakar mungkin gak akan kejadian seperti ini. Jadi Ida pun juga seperti merasa bersalah kayak gitu ya. Akhirnya Ida juga datang ke pemakaman Bakar. Siang hari Bakar ini dimakamkan. Malam harinya Bakar datang menemui Ida. Jadi pada saat Ida ini sedang sendirian di kamar, memang kebetulan pada saat itu Ida ini memikirkan Bakar ya. Gak bisa dipungkiri lah, yang namanya 8 tahun pacaran tiba-tiba dipisahkan dengan cara yang sangat mengenaskan. Pada saat Ida ini sedang nangis, dia sedang sendiri di kamarnya, tiba-tiba saja terdengar ada suara ketukan di balik jendela kamarnya. Tok 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 tok, tok 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 tok. Pada saat itu Ida ini hanya terdiam, gak bisa berkata apa-apa ya. Ida juga gak berani. Berkali-kali ketukan itu Ida dengar. Tiba-tiba terdengar suara yang menyebutkan, "Dah, dah, ini abang dah. Ayo dah, kita pergi dah. Kita kawin lari dah. Abang udah bawa baju nih dah." Sontak pada saat itu Ida ini benar-benar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Dia merinding. Berkali-kali suara itu Ida dengar, tapi di hati kecilnya Ida ini melawan rasa takutnya. Ida memberanikan diri, akhirnya dia berani untuk berdiri dan membuka jendela kamarnya. Pada saat Ida ini membuka jendela kamarnya, pada saat itu Ida ini nggak ngelihat siapa-siapa yang berada di jendela kamarnya. Terus Ida ini langsung bilang, "Siapa ya?" Seketika ada suara yang mengatakan, "Abang dah, Bakar." Pada saat mendengarkan kata-kata itu, Ida ini langsung menutup jendelanya, lari berteriak langsung ke kamar ibunya. Berteriak sekencang-kencangnya, "Bu, Bu, Bang Bakar bu, Bang Bakar datang bu." Ibunya kaget gitu ya, panik. Kenapa? Kenapa dah? "Itu bu, Bang Bakar datang bu." Bakar meninggal kan dah tadi siang. "Itu bu, di kamar Ida bu, Bang Bakar datang bu." "Ah kau ini dah udah mulai ngaco dah, nggak ada dah. Bakar udah meninggal dah. Istighfar nah, istighfar." Akhirnya ibunya Ida ini berusaha lah untuk menenangkan Ida. "Ya udah, kamu tidur di sini aja sama ibu." Akhirnya malam itu Ida ini tidurlah sama ibunya. Nah, malam kedua setelah Bakar meninggal, hal serupa terjadi lagi. Pada saat Ida ini sedang sendiri di kamarnya, suara ketukan jendela kembali terdengar. Tok 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 tok, tok 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 tok. "Dah, dah, ayo dah, kita kawin lari dah. Abang udah siap nih dah. Abang udah bawa baju-baju dah." Setiap malam Bakar itu datang sampai 7 hari lamanya. Nah, pada saat itu Ida ini sudah mulai depresi ya, karena memang setiap malam diteror dengan suara-suara Bakar yang seperti itu. Dan ibunya ini sudah mulai khawatir lah dengan anaknya.
Dah istighfar lah dah. Nggak ada dah Bakar itu, dah Bakar udah meninggal dah. Bu, ayolah bu, kalau ibu nggak percaya, malam ini ibu tidurlah di kamar Ida, biar ibu itu percaya sama Ida. Akhirnya karena ibunya ini penasaran, setiap malam anaknya ini berteriak ketakutan. Malam hari itu ibu Ida menemani Ida untuk tidur di kamarnya. Pada saat ibunya ini tertidur, Ida juga sedang terlelap tertidur. Tiba-tiba di balik jendela Ida ada yang mengetuk jendela itu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ida, dah. Ayolah dah. Kita kawin lari dah. Ini abang dah, Bakar. Ayo dah. Abang udah siap nih dah bawa baju-baju. Dan pada saat itu ibu Ida yang mendengar. Pada saat mendengar kata-kata ini abang dah Bakar, ibu Ida itu langsung menarik tangan anaknya, membangunkan anaknya. Dah bangun, ayo kita pindah dah bangun. Ibunya pun langsung berlari ketakutan karena suara Bakar tersebut sangat-sangat lirih terdengar. Benar-benar lirih dan sangat jelas sekali untuk mengajak Ida ini lari kawin lari. Sudah 7 hari lebih ya Bakar ini datang menemui Ida dengan kata-kata yang sama untuk mengajak Ida ini kawin lari. Nah, jadi ibu saya itu bilang, yang namanya jenazah ya, mayat udah dikubur 7 hari, 8 hari lebih gitu ya, pasti sudah mulai membusuk, bau gitu. Jadi setelah 7 hari, setiap kali Bakar itu malam harinya datang mengetuk jendela Ida, itu keesokan harinya Ida ini pada saat ingin membuka jendela tercium bau yang sangat busuk seperti bau bangkai, dan itu terjadi berulang kali. Setiap kali Bakar ini datang mengetuk jendela Ida, pasti besok harinya Ida ini mencium bau yang sama, bau busuk yang sangat menyengat. Dan ternyata bukan cuman Ida aja yang didatangi oleh Bakar. Nah, jadi ada beberapa warga yang sering sekali melihat sosok Bakar ini berdiri di depan pohon jambu monyet yang tepat pada saat itu Bakar ini menggantung diri. Dan ada suatu kejadian pernah dialami oleh ibunya Ida. Ini pengalaman yang benar-benar sangat menyeramkan kalau kata ibunya Ida ya. Nah, pada saat itu jam 8 atau jam setengah 9 lah, ibu Ida ini ingin pergi keluar. Jadi dia mau wudhu pada saat itu, karena memang ibu Ida ini wudhu di belakang rumahnya, ada gentong air di situ, dia wudhu lah di situ. Pada saat selesai wudhu, ibunya Ida ini membalikkan badan ke belakang. Di situ beliau melihat sosok Bakar benar-benar sangat jelas. Namun yang berbeda hanya tatapan matanya saja yang kosong dengan wajah yang pada saat itu terlihat sangat pucat dan lidah yang menjulur ke bawah. Sontak ibu Ida ini kaget dan berteriak masuk ke dalam rumahnya. Padahal di situ Bakar hanya berdiam diri melihat ke arah ibu Ida, namun membuat ibu Ida ini sangat-sangat ketakutan. Jadi mungkin Bakar ini ingin menunjukkan dirinya kepada ibunya agar ibunya ini percaya kalau memang Bakar itu memang ada, ingin mengajak Ida ini untuk pergi kawin lari. Ini menurut saya aja ya, maksudnya menurut pendapat saya aja. Karena pada saat itu di sini yang nggak percaya kan ibunya Ida. Jadi dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya di depan ibunya Ida. Akhirnya ibu Ida ini berlari ke dalam rumah, bilang ke anaknya Ida bahwa barusan beliau ini melihat sosok Bakar yang sangat menyeramkan. Setelah itu heboh lah ya di dalam rumah Ida ini. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk tidur lagi satu kamar saking takutnya sama si almarhum Bakar tadi. Teror Bakar ini belum berakhir, masih berlanjut. Kali ini terjadi kepada mertuanya sendiri, mertua Bakar, mertua laki-lakinya. Jadi pada saat itu kejadiannya kurang lebih jam 4:30 pagi ya. Kejadiannya pada saat jam 4:30 pagi, pada saat mertuanya Bakar ini ingin pergi ke sumur buat mandi. Nah, jadi pada saat mertuanya Bakar ini hendak pergi ke sumur, dari kejauhan ya, jadi memang pohon jambu monyet itu sudah terlihat dari beberapa meter. Di situ
Mertuanya Bakar ini melihat dari kejauhan di sebelah kanan pohon jambu tersebut, di pohon jambu yang di sebelah kanan, maaf. Jadi beliau ini melihat seperti ada orang yang tergantung. Jadi dia melihat ada kaki ya, ujung kaki orang yang tergantung. Beliau ini penasaran dan beliau ini juga pada saat itu lupa bahwa Bakar ini sudah meninggal dengan cara gantung diri di pohon itu. Pada saat mendekati pohon tersebut, beliau ini langsung melihat ke atas. Nah, dia melihat ada sosok Bakar yang pada saat itu sama persis dengan yang ia lihat pada saat Bakar ditemukan dengan cara gantung diri. Sontak, orang tua tersebut langsung berlari ketakutan sambil berteriak ketakutan dan sampailah dia di rumah. Pada saat sampai di rumah, istrinya ini kaget sama anaknya. "Pak, kenapa Pak? Kok teriak-teriak?" "Tadi aku ngelihat Bakar gantung diri di pohon jambu." "Pak, istighfar Pak, kan Bang Bakar udah meninggal Pak, dan Bang Bakar juga meninggal kan memang gantung diri." Disinilah ya, baru mertuanya ini tersadar. "Astagfirullahalazim, iya Bapak lupa. Tadi berarti memang benar-benar jelas Bapak melihat ada sosok Bakar di situ. Benar-benar persis dengan kejadiannya pada saat ia ditemukan gantung diri." Sejak itu, mertuanya Bakar ini nggak berani lagi ke sumur tersebut di bawah jam 6 pagi. Jadi beraninya itu pada saat siang hari, pada saat matahari ini sudah terbit, udah terang lah, sekitar jam 7 gitu ya, barulah beliau ini berani ke sumur. Bukan cuman bapaknya aja, hampir satu kampung ya dirasa seperti itu. Karena memang seringkali melihat ada sosok Bakar itu berada di kawasan sumur tersebut di mana beliau ini gantung diri. Namun yang paling berat gangguannya itu memang sama Ida, karena Ida inilah ya orang yang paling dekat sama Bakar, dan Bakar juga sempat sebelum meninggal itu ingin mengajak Ida ini kawin lari. Mungkin itulah hal yang belum kesampaian sama Bakar, makanya Ida ini diteror sama almarhum Bakar. Jadi teror tersebut membuat Ida ini sangat depresi. Ida juga sering sekali menangis, berteriak sendiri gitu ya. Kalau bisa dibilang Ida ini sudah hampir gila. Sampai orang tuanya Ida ini bingung bagaimana caranya menghilangkan teror dari Bakar ini. Dan sampai akhirnya orang tua Ida ini memutuskan untuk pergi ke salah satu ustadz untuk menanyakan bagaimana caranya agar bisa terlepas dari teror Bakar. Pak ustadz itu bilang sama orang tuanya Ida, "Kalau bisa mendingan kamu pindah rumah aja dari situ. Setelah kamu pindah rumah, rambut Ida ini kalau bisa dipotong aja." Jadi maksudnya ini untuk buang sial gitu ya. Karena memang sebelumnya rambut Ida itu panjang sampai melewati dengkul. Nah, jadi orang tuanya ini mendengarkanlah perkataan dari ustadz tersebut untuk menggunting rambut Ida. Jadi rambut Ida waktu itu digunting sebatas bahu. Dan untuk pindah rumah, walaupun di sini sangat berat ya untuk menjalankannya, rumah yang ditempatinya itu adalah rumah sendiri. Bagaimana caranya dia bisa pindah sedangkan pada saat itu rumahnya aja rumah dia gitu ya. Orang tuanya Ida ini sangat kebingungan. Namun demi kebaikan anaknya, akhirnya diusahakanlah bagaimana caranya untuk pindah rumah. Akhirnya kedua orang tua Ida bersama Ida ini pindahlah. Walaupun memang pindahnya itu cuman beda 2 atau 3 RT saja. Dan kebetulan rumah Ida yang baru itu tetanggaan dengan ibu saya. Makanya ibu saya itu selain mengetahui cerita Bakar yang meninggal ya, mengetahui semua teror-teror yang dialami oleh Ida karena pada saat Ida ini pindah tetanggaan sama ibu saya. Jadi setelah pindah, walaupun memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk proses pindahnya itu, akhirnya Ida dan kedua orang tuanya pindahlah ke rumah barunya. Alhamdulillah sejak pindah nggak ada lagi yang namanya teror, ketuk-ketukan jendela kamar Ida gitu ya. Ida mendengar suara-suara Bakar dan akhirnya di situ Ida ini sudah mulai pulih lah mentalnya. Alhamdulillah setelah beberapa tahun teror dari Bakar, Ida ini pun menikah dengan laki-laki lain.
Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah ini langsung diceritakan oleh ibu saya. Sebenarnya cerita ini tuh udah lama saya tahu, tapi saya belum sempat untuk menceritakan di channel YouTube saya. Malam hari ini saya membagikan kisah ini buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Oke, buat teman-teman mungkin yang memiliki kisah atau pengalaman misteri yang ingin dibagikan atau diceritakan di channel YouTube saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan menceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi nanti teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Teman-teman gak perlu datang ke studio, tapi kita yang akan mendatangi teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Di sana saya akan membagikan video-video terbaru saya di channel YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya. Kali ini saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.